Cinta tidak hanya melibatkan emosi. Begitu kata antropolog biologis Helen Fisher. Dikutip dari konferensi TED tahun 2006. Menurut Fisher, cinta juga melibatkan sistem kerja otak yang terkait dengan seks dan reproduksi. Kedua sistem ini yang bisa menjelaskan mengapa manusia mampu melakukan perselingkuhan bahkan di saat kita begitu menghargai cinta itu sendiri. Buat yang lihat KBRI Channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Ini orangnya, orang planet. Bahaya dah. Cinta menurut Fisher adalah dorongan. Cinta berasal dari motor otak, bagian otak yang menggerakkan kebutuhan dan hasrat bagian otak yang memainkan perasaan ngidam. Jelas bagian dari pikiran ketika Anda meraih sepotong coklat, ketika Anda ingin memenangkan promosi di tempat kerja, penggerak otak. Dalam konferensi tersebut, Fisher menjelaskan cinta seperti ketergantungan, bagaimana frase cinta itu buta sedikit ada benarnya. Saat Anda jatuh cinta, tidak hanya orang ini memiliki makna khusus untuk diri Anda. Anda memfokuskan seluruh jiwa dan raga serta perhatian Anda pada mereka. Anda bisa dengan fasih mengurutkan apa saja yang Anda tidak suka dari dirinya. Tapi kemudian Anda tidak akan mengacuhkan itu semua, selain terpaku pada setiap gerakannya. Anda memuja dirinya, namun Anda juga memiliki energi yang besar dalam diri Anda. Sehingga setiap kali sesuatu yang berkaitan dengan orang yang Anda cintai berjalan mulus, Anda akan merasa seperti di langit ketujuh. Nah, sebaliknya bro, jika tidak ada yang berjalan sesuai rencana, Anda merasa hancur. Sebuah kecanduan nyata pada orang tersebut. Hal ini mungkin diakibatkan karena peningkatan aktivitas dopamin dalam otak. Anda juga menjadi posesif secara seksual dengan dirinya. Tetapi karakteristik utama dari cinta romantis adalah kebutuhan. Suatu keinginan yang kuat untuk terlibat dalam satu hubungan dengan orang ini. Bukan hanya sekedar seksual, tapi juga emosional. Seks adalah nilai tambah. Di samping itu, Anda ingin dia untuk menghubungi Anda, mengajak Anda berkencan, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk memberitahu Anda bahwa ia mencintai Anda. Ciri utama lainnya adalah motivasi. Motor di otak mulai bekerja dan Anda menginginkan orang ini. Terakhir, cinta adalah obsesi. Untuk membuktikan teorinya, Fisher beserta tim penelitinya melakukan pemindaian otak 32 partisipan di dua situasi. Saat mereka melihat foto orang yang mereka cintai secara romantis, maksudnya bukan hubungan keluarga langsung, dan aktivitas lain yang berusaha melepas pikiran mereka dari orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk bisa melihat otak yang sama dalam keadaan rangsangan tinggi dan beristirahat. Hasilnya, foto orang yang dicintai bisa mengaktifkan kerja otak secara serentak
khususnya membangkitkan wilayah otak yang sama saat Anda mencandu kokain. Manusia memiliki 3 sistem otak primer yang berhubungan dengan cinta. Pertama, dorongan seks yang berevolusi untuk memotivasi seseorang untuk memenuhi kepuasan seks dengan berbagai partner. Kedua, cinta romantis yang memotivasi seseorang untuk memfokuskan energi kawin. Maksudnya memfokuskan energi kawin mereka pada pasangan spesifik sehingga menghemat waktu dan energi. Ketiga, keterkaitan. Keterkaitan berevolusi untuk mendorong Anda dan pasangan Anda untuk bersama setidaknya cukup lama untuk membangun sebuah keluarga sebagai sebuah tim. Ketiga, sistem saraf dasar ini berinteraksi satu sama lain dan dengan sistem otak lainnya untuk memberikan Anda berbagai motivasi, emosi, dan perilaku yang diperlukan untuk mengatur strategi reproduksi manusia yang rumit. Namun akan selalu ada komplikasi dalam kerja sistem ini. 3 sistem ini tidak akan selalu berjalan bersamaan. Itu sebabnya mengapa seks bisa tidak semudah itu. Saat orgasme, otak melepaskan lonjakan dopamin. Dopamin terkait dengan cinta romantis. Maka dari itu, Anda bisa saja jatuh cinta dengan partner seks Anda. Selain itu, orgasme juga melepaskan oksitosin dan vasopresin, 2 hormon yang terkait dengan perasaan keterikatan. Ini mengapa sebabnya Anda bisa merasa memiliki persamaan dan berhubungan erat dengan partner seks Anda. 3 sistem ini juga tidak selalu berhubungan satu sama lain. Anda bisa merasakan keterikatan mendalam untuk pasangan jangka panjang Anda. Namun di saat yang sama juga memiliki cinta romantis yang intens untuk seseorang selain dirinya. Dan ketertarikan seks yang kuat terhadap orang lain yang bukan dari kedua orang ini. Perselingkuhan telah menjadi fenomena nyata di seluruh budaya dunia. Perselingkuhan umum terjadi bahkan pada orang-orang zaman Yunani dan Romawi kuno, Eropa praindustri, Jepang kuno, Cina, dan banyak masyarakat lainnya. Mengutip Psych Center dalam jajak pendapat terbesar yang paling komprehensif di tahun 1994, Edward Lauman dan tim menemukan bahwa 20% wanita dan lebih dari 30% pria berusia 40-50 tahun melaporkan pernah terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan menikah mereka. Selain itu, Young dan Alexander dalam buku The Chemistry Between US, Love, Sex, and the Science of Attraction melaporkan bahwa sekitar 30-40% kasus perselingkuhan terjadi dalam pernikahan untuk wanita dan pria. Kini kita tahu beberapa orang bisa berselingkuh dengan pasangan mereka. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka nekat untuk mengambil resiko emosional dan praktis untuk berselingkuh? Dilansir dari Psychology Today, ada 5 alasan mengapa seseorang berselingkuh. Berdasarkan survei yang dilakukan Julia Omarzu, psikolog dari Loras College bersama tim penelitinya. Pertama, kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. Nafsu seksual seringnya berumur pendek dan gairah bisa merosot turun cukup cepat saat gairah perlahan mati atau masalah emosional kembali muncul ke permukaan. Hal ini juga dapat memudarkan jika kedua pasangan dalam hubungan perselingkuhan
tidak menemukan banyak kesamaan lain di luar seks. Kedua, kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Mencari keintiman emosional bisa sama menariknya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk memiliki perselingkuhan. Sebagian besar orang yang berselingkuh atas alasan ini melaporkan mereka merasa kurang terpenuhi kebutuhan emosionalnya dari pasangan menikah mereka. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan seks dan cenderung memilih untuk tetap dalam hubungan platonis. Ketiga, hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain. Saling menghargai adalah faktor kunci dalam aspek emosional dalam suatu hubungan romantis. Kedua orang ini bisa saja bertumbuh semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan yang mereka miliki dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian Susan Berkowitz, pada pria yang berhenti berhubungan seks dengan pasangannya, 44% mengatakan mereka merasa marah, dikritik, dan tidak penting dalam pernikahan mereka. M. Gary Newman menemukan bahwa 48% pria melaporkan ketidakpuasan emosional sebagai alasan utama untuk berselingkuh. Mereka merasa tidak dihargai dan berharap bahwa pasangan mereka bisa mengakui ketika mereka bekerja keras untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Keempat, tidak lagi cinta dengan pasangannya dan minta yang baru. Keintiman emosional dan fisik tampaknya menjadi utama yang mengarah pada perselingkuhan. Yang terakhir, yang kelima, balas dendam. Dalam sebuah hubungan yang sudah terlanjur sekarat, keinginan untuk menyakiti pasangan yang atau dicurigai berselingkuh tampaknya mengalahkan hasrat pemenuhan keintiman fisik dan batin semata. Perselingkuhan melambangkan hasrat, penderitaan, dan kebutuhan akan sebuah hubungan. Perselingkuhan jarang hadir tanpa adanya konflik atau bahkan tekanan. Selain itu, perselingkuhan mungkin adalah akibat atau penyebab dari pernikahan. Nah, begitulah Mas Bro semuanya, ulasan kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi suatu tontonan yang menarik channel ini, sekaligus menjadi tuntunan yang sangat berharga. Dan jangan dicontoh segala kelakuan apa yang ada di video ini. Ambillah sisi baiknya, dan ini sangat berguna bagi keutuhan rumah tangga ke masa depannya. Oke? Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, and share, komen channel YouTube KBRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.